Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa manusia itu tersusun dari ruh dan jasad. Kita disebut manusia al-insan karena kita tersusun dari ruh dan jasad. Sebelum kita berada di dalam perut ibu kita, ruh kita sudah ada. Menurut ayat-ayat, riwayat, hadis-hadis bahwa kita berada di alam zar sebelum turun ke alam perut ibu kita. Ya, bahkan juga berada di alam yang lain. Dikatakan di situ masih dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, kita ada roh di situ, cuma fisik belum ada. Nah, nanti setelah kita berupa janin dalam perut ibu kita pada usia tertentu baru dikonekkan roh dengan jasadnya. Jadi ketika kemudian keguguran fisik belum sempurna atau masih berupa daging atau belum sempurna, ruh sudah ada dan dia akan hidup terus ke alam barzah. Jadi mampir sebentar dalam perut ibu, kemudian langsung pindah ke alam barzah dan hidup selama-lamanya di sana dalam bentuk ruh yang sempurna. Cuma fisiknya tidak sempurna waktu masih di dunia. Dan kita ini sempurna, fisik kita dan ruh kita sekarang sempurna. Ketika meninggal dunia, fisik kita kemana? Fisik kita ke dalam tanah, ruh kita kemana? Ke alam barzah. Jadi sama, baik yang meninggal ketika keguguran fisiknya belum sempurna, ruhnya ke alam barzah tanpa fisik, kita pun yang telah sempurna ketika meninggal dunia, ruh kita ke alam barzah. Karena itu yang kita kirimkan doa adalah ruh, arwah, bukan fisiknya. Dan yang memberikan syafaat nanti adalah ruhnya, bukan fisiknya. Bahkan pendapat yang kuat mengatakan nanti di hari kiamat atau di hari itu fisik ini nggak ada. Ini kan fisik materi. Dan yang namanya materi semuanya nggak ada. Semua materi itu hanya berlaku di dunia saja. Paling banter sampai hari kiamat sudah selesai. Setelah itu nggak ada fisik lagi, nggak ada materi lagi. Jadi materi yang namanya materi yang bisa kelihatan, bisa diraba, yang ada berat, ada bentuk, ada warna, ini kan materi namanya. Itu paling banter sampai hari kiamat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sampai fisik para nabi, fisik para ma'sumin pun itu sampai hari kiamat. Ya. Kalau mereka utuh fisiknya dalam kubur itu untuk tujuan nanti di rojaah. Kembali rojaah, hidup lagi, dibalik lagi di masa daulah, di masa pemerintahan Imam Zaman. Tapi setelah hari kiamat semua hancur. Gunung-gunung, matahari, rembulan, lautan yang mati semua hancur. Sehingga yang kembali ke alam baka ke akhirnya hanyalah ruh. Ya karena itu yang kita kirimkan doa adalah ruh. Jadi janin pun ketika keguguran ruhnya utuh dan ruhnya bisa memberikan syafaat kepada yang lain, pada orang tua dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi jangan tergambar bahwa karena keguguran fisik yang nggak sempurna bagaimana? Bukan yang nggak sempurna itu fisiknya, yang berperan itu ruhnya. Ya. Yang sudah saya bahas secara jelas masalah ruh. Yang kedua, ketika wanita ada halangan atau laki-laki ada halangan. Ketika ada halangan dan nggak bisa menikah, itu dimaaf, ya. Kan sudah berusaha. Kecuali kalau sudah memenuhi syarat, menolak itu lain lagi. Tapi kalau ada cacat, laki perempuan nggak bisa menikah karena cacat, karena sakit, karena macam-macam, insya Allah dimaaf. Ya, nanti dinikahkan setelah meninggal dunia di alam barzah, insya Allah. Ada dinikahkan di sana oleh malaikat, oleh Allah SWT di alam barzah. Itu pun satu alam yang sangat luas, yang masih terbuka hubungan antara kita yang masih hidup dengan yang telah meninggal dunia di alam barzah. Ya, insyaallah. Jadi yang tidak menikah karena cacat juga terkadang karena kemuliaan tinggi. Misalnya Sayyidah Fatimah Ma'sumah di beliau tidak menikah. Ya, kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang kufu, yang sesuai, yang cocok. Berani melamar, sangat tinggi, sangat mulia, sehingga dia menikah sampai meninggal dunia. Tapi kedudukannya ya luar biasa. Menziarah beliau sebenarnya menziarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra kalau tidak ada Imam Ali, tidak ada yang kufu, yang cocok, yang serasi. Jadi laki-laki yang serasi untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah Imam Ali. Kalau nggak ada beliau tidak menikah karena nggak ada yang kufu. Seperti Sayyidah Fatimah Ma'sumah dikum tidak menikah. Jadi kalau nggak kufu, misalnya nggak ada orang yang menikahinya, jadi maaf, bukan karena kesengajaan. Ya. Bisa juga. Bisa tidak menikah. Nabi Isa juga iya. Yang pertama masalah Habil dan Qabil yang kita pahami dari hadis-hadis tentang seperti ini, bahwa walaupun Habil Qabil keturunan Nabi Adam, bisa jadi bukan langsung anak Nabi Adam, anak dari keturunan yang berikutnya, dari anak-anaknya Nabi Adam.
bisa dinisbatkan sebagai anak Adam juga, anak Nabi Adam. Ya, sebagaimana misalnya Imam Hasan, Husain dan yang lainnya bisa dinisbatkan kepada Rasulullah, anak Rasulullah, putra Rasulullah, padahal bukan putra langsung, gitu. Jadi yang kita pahami yang langsung di sini adalah Syis dan Yafis, ya, putra langsung Nabi Adam. Bisa jadi Habil dan Qabil putra Nabi Adam tapi bukan langsung, yang kemudian berbuat kerusakan di muka bumi itu kan saling membunuh. Habil yang dibunuh, Qabil yang membunuh. Ini juga Quran menceritakan masalah itu. Ya, yang saya pahami itu bukan dari anak Adam langsung, bahkan dari mungkin cucunya, mungkin cicitnya, wallahu alam. Nah kita cari lagi, kita bahas lagi. Saya pun belum jelas masalah itu. Yang jelas Habil Qabil ada, ini pun ada. Nah ketika yang ada ini langsung Adam dan Nabi Adam kemudian dinikahkan, lalu benar Habil Qabil dari mana? Nah, kemungkinan dari anak yang lain, bukan dari anak langsung tapi dari cucunya. Ya, karena juga diceritakan ada yang banyak buat kerusakan dari keturunan Adam atau anak-anak Nabi Adam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang menikah dengan tujuan tidak punya anak itu termasuk yang dilarang, nggak boleh. Pertama karena itu menyalahi fitrah insaniyah. Karena fitrah manusia ketika menikah pasti ingin punya anak. Dan tidak ada seorang wanita pun yang tidak suka kepada anak, pasti ingin punya anak. Ketika menikah tidak ingin punya anak, lari dari kesulitan, itu menyalahi fitrahnya. Ketika menyalahi fitrahnya, dia akan mendapatkan kesengsaraan, tidak akan bahagia begitu. Disami haram hukumnya, tidak diperbolehkan, juga tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Cara seperti itu bahkan akan menyengsarakan dirinya, ya, karena takut rezeki, takut miskin, takut repot segala macam, akibatnya seperti itu. Dan itu budaya yang digagas oleh Barat, ya. Mereka takut miskin, nggak mau repot, maunya senang-senang saja. Nanti ketika keturunan habis ya akan sengsara semuanya. Itu tidak sejalan dengan syariat Islam, tidak dibolehkan, hukumnya haram dan juga menyalahi fitrah insaniyah. Ya, secara global sudah sangat jelas Quran menjelaskan bolehnya laki-laki menikah lebih dari satu, yaitu Quran menjelaskan, ya. Dan itu termasuk daruriyatuddin, yaitu yang sangat gamblang dalam agama Islam, ya. Nah, di antaranya karena alasannya jumlah wanita itu lebih banyak yang hidup dibanding laki-laki. Laki-laki ketika perang banyak meninggal. Ketika perang kan mereka laki-laki yang perang, perempuan enggak. Sehingga yang meninggal banyak laki-laki. Ketika keluar cari nafkah, banyak laki-laki, sehingga yang meninggal banyak laki-laki. Yang pergi ke lautan, tenggelam, pergi ke gunung cari emas ke uruk, banyak laki-laki, sehingga jumlah wanita itu lebih banyak. Karena itulah maka ada konsep solusi dari Allah untuk menikah boleh lebih dari satu. Ketika memenuhi syarat tentunya, ada syarat-syaratnya, ada aturannya yang dijelaskan dalam fikih. Masalah nafkahnya, masalah yang lain, ya, itu dipertimbangkan sehingga bisa dilaksanakan kalau sudah memenuhi syarat begitu. Itu ada dalam Islam dan detailnya ada di hukum fikih. Kita baca hal itu dalam masalah hukum fikih insyaallah. Ya. Gimana pada soal silakan. Nah, itu apa? Ya. Cerita Qabil dan Habil juga ada di Al-Qur'an diisyaratkan dan ada di hadis-hadis Al-Bait ada juga. Dan juga dinisbahkan sebagai anak Nabi Adam juga begitu. Dan keduanya ketika berkurban, ya, yang satu mengorbankan dengan seekor kambing, yang satu dengan hasil tanamannya semacam gandum gitu atau padi, ya. Yang satu diterima oleh Allah diangkat, yang satu dia nggak diterima, nggak terangkat. Nah, sehingga timbul kehati-hatian, kemudian si Qabil membunuh si Habil. Itu ada di Ahlul Bait, ada di hadis juga. Nanti kita baca insyaallah minggu datang. Lebih detail lagi ada juga yang Anda pahami itu juga anak Nabi Adam, tapi bukan anak langsung. Itu anak dari keturunannya, dari cucunya begitu. Ada juga dan kuat. Bahkan Quran mengisyaratkan sampai kata Habil itu Quran mengatakan ketika Qabil sudah begitu tinggi emosinya dan ingin membunuhnya, maka kata Habil yang Anda ingat itu la imbasatta yadaka litaktulani ma ana bibasati yadi ilaika liaktulak. Kalau engkau ingin bunuh aku, ya mengulurkan tangan membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Begitu. Jadi Habil ya pasrah, dia tidak akan melawan.
Itu Quran menjelaskan, ada kisahnya di Al-Quran. Ya. Nanti soal saya baca dulu, nanti minggu depan kita akan bahas insyaallah. Ya. Masalah kufu ya. Kufu artinya serasi secara fikih. Itu ada ikhtilaf di antara ulama. Ya. Kalau ahli sunnah Syafi'i, kufu itu mereka mengartikan antara wanita yang syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid tidak kufu, kata mereka. Kenapa? Karena syarifah mulia. Kalau dengan non sayyid sehingga tidak menghormati wanita, maka nggak boleh menikah wanita yang syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid. Itu pandangan yang salah menurut Ahlul Bait. Kalau di Ahlul Bait kufu itu ada, tapi bukan termasuk masalah itu. Kufu masalah akhlak dan keimanan yang paling penting itu. Ada yang lain ketika tidak terlalu timpang nggak ada masalah, dibolehkan. Yang penting suatu adalah masalah keimanan. Ini sama-sama beriman pada Allah, sekalipun perempuannya syarifah, laki-lakinya non sayyid nggak ada masalah. Maka di Iran biasa. Di Iran syarifah menikah dengan non sayyid sudah sangat biasa, nggak ada masalah. Kan itu bukan masalah syarat kufu gitu. Ya kalau misalnya satu fasik ya, artinya dia ahli maksiat atau pemabuk, itu nggak kufu, timpang. Atau nanti misalnya katakanlah perempuannya anak pejabat tinggi, orang terkenal, orang terhormat, laki-lakinya orang sangat rendah, ini nggak kufu, karena akan merendahkan mereka di masyarakat begitu. Kalau terlalu timpang dianggap nggak kufu dan syariat juga melarang juga. Tapi yang penting adalah masalah akidah ya. Masalah akidah, masalah keislaman itu yang paling penting. Nah, itu dilihat ya. Kalau laki-lakinya yang Syiah, perempuannya bukan Syiah, nggak ada masalah karena laki-laki lebih dominan dan laki-laki harus punya kemampuan mensyiahkan yang perempuan jadi istrinya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang laki-lakinya bukan Syiah, perempuannya yang Syiah, nah ini dilihat laki-lakinya kalau dia memberikan izin agar si istri leluasa dalam beribadah, mengaji, beribadah segala macam, diperbolehkan. Tapi kalau dikhawatirkan akan merusak akidah si wanita, maka tidak diperbolehkan. Ya. Jadi walaupun bukan syarat utama masalah kufi itu, masalah mazhab diperhatikan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Dilihat, diteliti. Ini ada perempuan Syiah, laki-lakinya non Syiah. Dilihat laki-laki memberikan kelonggaran kepada wanita agar dia beribadah, dia ngaji segala macam. Kalau dia berjanji, ya nggak ada masalah. Kalau dilihat laki-laki misalnya Wahabi, ya jangan. Pasti akan terbawa nantinya dan akan diajak akan luntur akidah wanita karena wanita lebih lemah dibanding laki-laki. Ya. Atau walaupun laki-laki ini hidup dia non Syiah. Nggak ada masalah, yang penting perempuan ini aman akidahnya. Dia diizinkan, dibolehkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan syariat Syiah Ahlul Bait. Ya, menikah dengan agama tidak sah nikahnya, nggak boleh. Harus sama-sama muslim. Dengan orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, apalagi Buddha, Hindu, nggak boleh, diharamkan. Ya, dan nggak sah nikahnya. Harus sama-sama muslim. Ya. Di tengah jalan tiba-tiba mereka berbalik lagi. Itu gimana? Ya fasakh namanya. Ya. Sekalipun kedua-duanya muslim dari kecil, dari lahir, salah satunya pindah agama, langsung fasakh, yaitu pisah tanpa talak. Iya, namanya fasakh. Ada beberapa hal yang membuat nikah jadi fasakh. Termasuk juga nanti akan dibahas bahwa ketika ternyata ada kecacatan, cacat yang parah. Misalnya ketika menikah, laki-laki kelihatan normal segala macam. Pas sudah menikah ternyata impoten laki-laki, ya fasakh. Bisa fasakh. Kecuali ke perempuannya dia tuh udah nggak apa-apa, bertahan, nggak apa-apa. Kalau fasakh tanpa talak sudah selesai. Atau perempuannya misalnya ketika menikah masih normal, nggak tahu ketahuan, ya dia nggak normal, gila misalnya gitu, fasakh. Ya, ada berapa hal nanti yang membuat nikah jadi fasakh, pisah tanpa cerai. Kalau mandul beda ya? Mandul enggak. Kecuali ada sebab lain nanti. Ada nanti dirinci insyaallah. Nah, pada pembahasan fikih. Non muslim ada dua. Ada yang ahlul kitab, ada yang non ahlul kitab.
Yang ahlu kitab, yang punya kitab seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi juga 3. Yang ahli kitab 3, Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Yang non ahlu kitab kayak Buddha, Hindu, Konghucu ini kan non ahlu kitab. Ya. Kalau dengan non ahlu kitab sama sekali mau daim, mau tamatu nggak boleh. Kalau yang ahlu kitab daim tidak boleh. Tapi kalau tamatu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, ya ada izin dari keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya. Dan mereka harus paham dulu apa ini nikah apa ini, dijelaskan. Nah, ketika mereka sudah paham dan berikan restu ayahnya, maka dibolehkan tamatu. Ya. Saya prakteknya itu harus tetap ada izin orang tua atau bagaimana? Iya, ketika gadis harus ada izin ayahnya, ayah kandungnya. Saksi-saksi kayak gitu sama seperti daim kan, saat saksi harus ada atau gimana sih? Enggak, hatta daim pun enggak ada kewajiban saksi. Nggak ada. Di ahlul bait menikah tidak wajib ada saksi, dianjurkan saja. Kalau cerai wajib ada saksi 2 orang laki-laki. Kalau menikah tidak wajib ada saksi. Jadi ketika sudah misalnya seorang wanita, dia sudah dapat izin dari ayahnya, ya kamu boleh menikah dengan laki-laki tersebut. Dia berdua-dua menikah, nggak ada saksi, sah sudah, nggak ada masalah, boleh. Kalaupun nggak ada saksi, yang penting ada mahar dan ada izin dari ayah kandungnya kalau masih hidup, ya. Itu saja syaratnya. Ya, ijab kabul ada, sekalipun dia berdua-duaan sah. Diucapkan, iya, ya. Diucapkan dan ada mahar juga. Tapi mahar nggak mesti hadir, mahar boleh ngutang dulu nggak ada masalah. Tapi kan syarat itu tetap jadi satu apa? Dalam masalah talak dan pernikahan, berbeda antara pandangan ahli sunnah dengan ahlul bait. Kalau di ahli sunnah menikah itu sulit, harus ada saksi lah, ini macam-macam menikah. Talak gampang, sehingga kata mereka nikah talak itu jadduhunna jaddun, hazluhunna jaddun. Mau serius ya jadi talak, mau bercanda pun jadi kayak buat mainan. Itu di ahli sunnah. Sehingga ketika suami itu emosi marah mentalak istrinya dengan ucapan yang biasa sambil marah-marah, tertalak istrinya. Itu kalau di ahli sunnah. Kalau di ahlul bait di Syiah yang nggak begitu. Menikah itu mudah, ya, tanpa ada saksi nggak wajib. Tapi talak itu sulit, harus ada saksi. Sehingga ketika laki-laki mengucapkan emosi apapun, ketika emosi nggak jatuh talak. Karena talak itu harus ada beberapa syarat. Pertama, tidak dalam keadaan emosi, dalam keadaan sadar. Kemudian adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi. Dan 2 orang ini harus laki-laki. Dan yang adil, ini yang susah. 2 laki-laki yang adil. Yang ketiga, ada ungkapan khusus. Ada sigo ungkapan khusus ketika talak. Bukan dengan bahasa macam-macam, bahasa khusus, bahasa Arab. Ungkapan khusus. Yang keempat, ditalak dalam keadaan suci yang tidak digauli. Ketika talak dalam keadaan haid, nggak sah. Atau setelah haid sucikan, kemudian digauli dulu baru ditalak, nggak sah juga. Jadi tunggu suci dulu dari haid, tidak digauli baru ditalak. Itu diantara syaratnya. Ada beberapa syarat. Ditalak itu susah dalam ahlul bait, nggak semudah itu. Ditalak atau menjadikan talak ketika emosi, marah-marah, setiga apapun tidak jatuh menurut ahlul bait, ya. Dan kemudian ini dipakai oleh undang-undang Mesir. Karena banyaknya perceraian dengan emosi, kemudian pemerintah menerapkan sudah pakai hukum ahlul bait, ya, dengan saksi begitu. Dipakai di Mesir dan undang-undang resmi begitu, sehingga tidak dipermainkan, ya. Di Mesir, ya. Sis, kalau sis ini ayahnya Nabi Adam, ibunya Hawa, iya. Sis termasuk wasi Nabi Adam, ya. Wasi Nabi Adam. Iya, sis. Cukup ya. Kita baca doa farad bersama-sama insyaallah.